Hai, Shalom. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan harus tetap semangat ya. Hari ini Bu Rita akan menyampaikan pelajaran seni tari kelas 7. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Tolong kalian simak dengan baik ya, karena nanti kalau ada pertanyaan, kalian harus bisa menjawabnya. Yuk, tetap semangat ya. Kita berlanjut ya. Ayo. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari, kalian harus tahu dulu, apa sih itu gerak tari? Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan ke dalam gerak yang ritmis dan juga indah. Dalam tari, gerak adalah unsur pokok yang penting untuk menyusun sebuah tarian. Maka gerak tari adalah gerakan yang sudah diolah sedemikian rupa melalui beberapa proses eksplorasi sehingga menjadi gerakan yang estetis atau indah sesuai dengan isi perasaan dan tentunya latar belakang tariannya. Dalam tari pun terdapat unsur dasar tari. Apa saja sih unsur dasar tari yang harus kamu ketahui? Yang pertama, itu ada wiraga. Yang kedua, ada wirahma. Dan terakhir ada wirasa. Apa sih wiraga itu? Dalam bahasa Jawa, raga itu berarti gerakan tubuh. Ini kalau kita lihat dalam konteks seni tari ya. Nah, seorang penari itu harus bisa menonjolkan gerakan tubuhnya yang dinamis, ritmis, dan estetis, agar pesan yang ada dalam tarian tersebut dapat disampaikan kepada penonton. Yang kedua, wirahma. Wirahma itu ada hubungannya dengan irama. Irama adalah pengiring tarian. Maka, seorang penari harus bisa menari sesuai dengan irama, ketukan, dan tempo musik pengiringnya, sehingga bisa harmonis dan estetis dilihat oleh penonton. Irama juga merupakan isyarat dalam pergantian gerak. Yang terakhir, ada wirasa. Rasa berarti penghayatan. Nah, seorang penari itu harus bisa menyampaikan pesan dan suasana perasaannya kepada penonton melalui ekspresi penari, baik dari gaya tubuh dan mimik wajah sesuai dengan tema tarian yang dibawakannya. Nah, dalam tari juga tentunya ada unsur pendukung yang lain yang tidak kalah penting sehingga sebuah tarian bisa dinikmati oleh penonton dengan indah, tariannya bisa dinikmati dengan bagus. Tentunya unsur-unsur ini harus ada di dalam tari. Yang pertama ada tata rias. Tata rias tari itu akan berbeda dengan tata rias seperti riasan biasa. Juga dalam tarian tradisional ataupun tarian modern atau kreasi baru. Tata rias ini sangat-sangat dibutuhkan detail, karena dalam tarian tradisional itu tata riasnya sangat-sangat detail dan tiap daerah itu akan berbeda. Yang berikutnya adalah tata busana. Busana tari yang dipakai terutama untuk tari-tari tradisional itu sangat bagus-bagus dan indah-indah, dan tentunya ada ciri khas dari setiap tari tradisional daerah yang ada di Indonesia. Beruntung dan bersyukur kita mempunyai begitu banyak sekali tari-tari tradisional dari Sabang sampai Merauke. Sangat-sangat kaya. Dan baju-bajunya atau baju yang dipakai dalam tariannya itu sangat-sangat bervariasi.
Dan kalau kita lihat, begitu punya ciri khas masing-masing dalam setiap daerah. Unsur yang lain yang tidak kalah penting adalah properti. Nah, properti ini juga adalah dipakai dalam mendukung tari. Kalau kalian misalkan mau tari topeng, tentu propertinya pakai topeng. Kalian mau menari misalkan tari piring, tentu kalian pakai piring. Pakai alatnya piring ya. Kemudian kalau misalkan kalian mau pakai kipas, karena kalian harus menarikan kipas. Nah, kipas ini juga properti. Jadi itu sangat mendukung sekali properti-properti yang kita pakai. Dan dari properti ini kita bisa kembangkan juga mungkin membuat tari-tarian yang lainnya. Wah, banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan properti. Yang berikutnya adalah pola lantai ya. Pola lantai tentunya juga sangat mendukung tarian. Kenapa? Karena pola lantai itu digunakan supaya orang yang melihat tarian kita tidak monoton ya, hanya berdiri di situ saja, tidak. Nah, untuk pola lantai ini kita akan bahasnya nanti di semester 2. Unsur yang terakhir yang tidak kalah penting dalam pendukung tari adalah musik. Nah, yang ini bayangkan kalau nggak ada musik terus menari, aduh rasanya sepi sekali ya. Tetapi kalau ada musik, wah kita terbangkitkan semangat dan emosi kita. Ya, gerakan tari yang mengalun, gerakan tari yang cepat, itu bisa kita rasakan juga dengan mendengar musik iringannya. Nah itu tadi ya, seluruh unsur pendukung tari yang harus ada dalam sebuah tari sehingga tarian bisa dinikmati dengan baik oleh penonton. Oke, berikutnya adalah kita berbicara tentang gerak tari. Di awal sudah dikatakan, gerak adalah merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah tari. Nah, dalam tari gerak itu dibagi dua. Yang satu ada disebut juga dengan gerak murni, yang kedua adalah gerak maknawi. Nah, kita akan bahas dulu apa sih itu gerak murni. Gerak murni itu yaitu gerak yang mengutamakan keindahan semata, seperti memutarkan pergelangan tangan, memutarkan kepala misalkan ke kiri dan ke kanan, dan menggerakkan bahu naik turun. Itu disebutnya gerak murni. Sementara gerak maknawi adalah gerak maknawi itu gerak yang memiliki maksud dan makna, seperti mungkin meniru. Ada gerakan-gerakan tari yang meniru, contohnya di situ ada gambar tari merak ya. Gerakan tari merak itu banyak meniru dari tingkah laku burung merak. Bagaimana merak itu menggerakkan kepalanya, bagaimana merak itu menggerakkan sayapnya dan sebagainya. Nah itu biasanya termasuk ke dalam gerak maknawi. Oke, masih semangat semuanya kan? Berikutnya kita akan membahas mengenai elemen dasar tari. Nah, elemen dasar tari itu mencakup 3 bagian, yaitu ada ruang, waktu, dan tenaga. Nah, kita nanti ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nanti akan dibahas secara detail lagi apa sih itu ruang, apa itu waktu, dan apa itu tenaga. Kenapa ruang, waktu, dan tenaga itu diperlukan dalam sebuah tarian? Oke, kita sekarang akan membahas tentang ruang. Apa sih itu ruang? Ruang merupakan elemen pertama dalam gerak tari yang juga merupakan unsur pokok dalam tari yang akan menentukan hasil dari gerak tari tersebut. Hal ini bisa terjadi karena mustahil jika suatu gerak tari lahir dengan tidak adanya ruang gerak. Setiap penari akan bisa memberikan gerakan karena adanya ruangan gerakan untuk dia bergerak. Nah, ruang gerak dalam tari itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama adalah posisi. Posisi dalam penari biasanya memberikan petunjuk arah hadap dan arah gerak. Contoh misalkan, arah ke depan muka, arah ke belakang, arah sudut kanan dan arah sudut kiri, arah samping kanan dan samping kiri. Selain arah hadap, bisa juga mungkin arah hadap maju dan mundur, arah ke samping kanan dan ke samping kiri, arah zigzag,
arah berputar dan searah dengan jarum jam. Yang kedua itu ada level atau tingkatan gerak. Nah, tadi kan Ibu sudah katakan di awal bahwa nanti di level atau tingkatan gerak ini akan kita bahas lebih lanjut di semester 2. Tapi Ibu kasih bocoran deh. Ya, level dibagi 3. Ada level tinggi, ada level sedang, dan ada level rendah. Yang ketiga itu adalah jangkauan gerak. Apa sih jangkauan gerak? Biasanya jangkauan gerak itu diperhatikan atau kita harus memperhatikan bagaimana batasan-batasannya dari sebuah tarian. Apakah jangkauan geraknya itu panjang, pendek, atau jangkauan geraknya sedang? Nah, di sini jangkauan gerak itu bisa juga mempengaruhi sebuah tarian, ya. Jadi jangkauan gerak harus mengikuti aturan-aturan dalam tarian tersebut. Dari ketiga hal ini, apa sih yang kita bisa dapatkan kalau kita berbicara tadi kan ruang, jadi maksudnya apa sih hubungannya? Nah, ruang itu tadi akan bisa membuat suatu perubahan, mungkin juga ada perbedaan, ada kombinasi menggunakan arah hadap, ada arah geraknya yang berbeda, ada jangkauan geraknya, dan penentuan levelnya. Maka diharapkan dari ruang ini ada hal-hal yang dapat memberikan kontras masing-masing dalam sebuah tarian. Dan selanjutnya dari kontras itu akan menghasilkan beberapa aksen sehingga memberikan kesan yang menarik dan penuh kekuatan. Maka kita akan lihat dari sinilah letak potensi yang lahirnya dari dinamika ruang. Anak-anak, ruang dibagi menjadi 2. Satu ada ruang pribadi dan ruang umum. Nah, kalau kamu diam di tempat tanpa berpindah tempat, misalkan kamu berpindah ke arah depan atau belakang, maka itu disebutnya ruang pribadi. Tapi kalau kamu berpindah tempat ke samping kiri atau ke kanan atau ke depan atau ke belakang, maka kamu itu ada di ruang umum. Mudah ya? Nah, ini nanti bisa kita praktekkan ya. Elemen gerak yang kedua adalah waktu. Elemen waktu gerak tari yang berbeda di ruang lingkup seni tari ini didominasi oleh beberapa ritme dari gerak dan juga tempo gerak. Ritme gerak adalah elemen yang ada di dalam seni tari yang diawali dan juga diakhiri suatu gerakan atau beberapa rangkaian gerak. Sementara tempo adalah ukuran dari gerakan tari yang berupa waktu untuk menyelesaikan gerakan tari dalam satu rangkaian. Nah, fungsi tempo di sini adalah memberikan kesan dinamis sehingga tarian itu enak untuk dinikmati. Jadi kalau berbicara waktu, kita harus tahu ya, misalkan menarinya waktu geraknya harus cepat, atau waktu geraknya harus lambat, atau waktu geraknya sedang. Itu sekali lagi disesuaikan dengan aturan-aturan dalam tarinya. Nah, untuk mengetahui dinamika tempo atau waktu, maka seorang penari juga harus bisa mengatur beberapa irama gerakan yang dia lakukan. Tadi kata Ibu dikatakan, ada yang mungkin gerakannya waktunya harus cepat, ada yang lambat. Selain itu, para penari juga harus benar-benar cermat dalam melakukan gerakan dan mengontrol perubahan-perubahan ritme dari gerakan atau irama yang cepat dan lambat, tempo yang pendek, dan tempo yang panjang. Elemen gerak yang terakhir adalah tenaga. Elemen seni tari juga meliputi tenaga, di mana pengaturan dan pengendalian dari tenaga saat melakukan pergerakan tari merupakan kunci utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang penari, agar para penari lebih mudah melakukan pergerakan tari dan juga hasil tariannya menjadi lebih kreatif
sehingga memberikan penampilan yang indah. Nah, tenaga itu merupakan salah satunya kekuatan yang memberikan pengawakan, pengendalian, dan menghentikan gerak. Ya. Timbulnya elemen tenaga yang ada di seluruh tubuh kita atau di gerakan penari akan menjadikan gerakan tubuh itu menjadi sesuatu yang memberikan kekuatan, ya, memberikan kekuatan. Kemudian tenaga yang digunakan dalam gerak tari ini juga akan menimbulkan suatu dinamika tarian. Di dalam gerak tari yang sudah menjadi satu rangkaian, maka tidak hanya menggunakan tenaga dengan satu macam saja. Tanpa menggunakan tenaga, maka para penari juga tidak mungkin bisa menghasilkan gerakan tari yang baik dan sempurna. Karena tenaga adalah kekuatan yang akan mengawali, memberikan pengendalian, dan menghentikan gerakan. Jadi dalam tenaga kita bisa menggunakan tenaganya mungkin kalau tariannya, musiknya naik dan tariannya gagah, biasanya kita menggunakan tenaga yang kuat. Tapi kalau tariannya mengalun, kita akan membuat atau melakukan tenaganya dengan tenaga yang kalau tadi kuat jadinya lembut. Atau mungkin juga tenaganya bisa menjadi tenaga yang sedang, tergantung tariannya. Masih dalam tenaga, setiap penari yang ingin melakukan gerakan tari dengan menggunakan tenaga, maka penari itu bisa menggunakan tenaga dalam melakukan gerakan seperti berikut. Satu, itu ada intensitas. Intensitas adalah gerakan tari yang berkaitan dengan suatu kuantitas dari tenaga dalam tarian, sehingga akan menghasilkan suatu gerakan dengan tingkat ketenagaan. Yang kedua, ada aksen. Aksen adalah gerakan tari yang muncul ketika penari melakukan gerakan dengan tiba-tiba dan kontras. Hal ini sering juga disebut dengan tekanan. Yang ketiga adalah kualitas. Kualitas adalah suatu gerakan tari yang timbul dengan cara menggunakan atau menyalurkan tenaga. Jadi, jika di dalam gerakan yang akan dilakukan memiliki intensitas yang tinggi, maka bisa menggunakan tenaga yang tinggi. Atau sebaliknya, jika tarian tersebut memiliki intensitas yang rendah, maka tenaganya juga tidak perlu tinggi. Ya ikuti, jadi tenaganya rendah. Anak-anak, tenaga bisa diwujudkan melalui hasil kualitas yang penari lakukan. Penggunaan tenaga ini dalam gerakan tari akan diteruskan ke dalam gerakan tari yang selanjutnya dilakukan oleh penari agar tujuannya memberikan kesan yang indah, kesan yang dinamis di dalam gerakan tari tersebut. Baiklah, demikian pemaparan tentang ruang, waktu, dan tenaga. Anak-anak tetap semangat ya. Ingat, kalian kerjakan segala sesuatunya dengan baik. Dan jangan lupa, tugas-tugasnya dikerjakan serta dikumpulkan tepat waktu. Ya, demikian kita nanti akan bertemu lagi di dalam pelajaran yang lainnya. Sekali lagi, semangat. Cayo. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.